warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah 3.1 dengan sudut A yaitu 90 derajat, sudut N 29,74 derajat. Pertama kita harus membuat lingkaran dengan titik A, radiusnya 3, dan kita akan mencari titik perpotongannya antara lingkaran dan garis AB, lingkaran dengan garis AC, dan akan terbentuk titik E dan titik F. Setelah itu kita buat lingkaran pada titik N dengan radius 3, dan kita akan mencari titik perpotongannya. Garis dan lingkaran, garis dengan lingkaran akan terbentuk titik H dan I, H dan I, E dan F. Selanjutnya kita buat lingkaran pada titik P dengan radiusnya 3, dan kita cari titik perpotongan antara garis kerja dengan titik P dengan lingkaran. Selanjutnya kita buat lingkaran pada titik K dengan radius EF. Lalu kita cari titik perpotongannya menggunakan intersect lingkaran 1 dan lingkaran 2. Selanjutnya kita hilangkan lingkarannya. Kita akan memilih titik yang atas yaitu titik L. Lalu titik yang bawah kita hilangkan. Hubungkan garis antara P dan L menggunakan segmen. Selanjutnya kita bukti bahwa sudut di titik P ini merupakan 90 derajat menggunakan Victor angle. Klik di titik L, P, dan K. Ternyata sudutnya sama pada sudut A. Selanjutnya membuat lingkaran pada titik C dengan radius H dan I. Lalu kita cari titik perpotongannya. Selanjutnya kita hubungkan antara titik P dan S. Selanjutnya kita hilangkan lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kita akan memilih pada titik S. Langkah selanjutnya ialah menghubungkan antara titik P dan S. Setelah itu kita akan menentukan sudut dari JPS menggunakan Victor angle, dan ternyata sudut JPS itu merupakan sama pada sudut N. Langkah selanjutnya ialah mencari sudut D. Sudut D itu merupakan sudut SPL menggunakan Victor angle. Klik di titik S, P, dan L. Selanjutnya kita akan mendapatkan sudut dari D itu ialah 60,26. Langkah selanjutnya ialah menduplikasi sudut di antara satu sudut tersebut. Kita akan menduplikasi sudut A, N, dan D pada sudut A. Caranya ialah buat garis kerja, lalu kita duplikasi sudut A, lalu kita tentukan titik sembarang dari garis kerja baru, lalu kita buat lingkaran pada titik V dengan radius 3, lalu kita cari titik perpotongan antara garis kerja dengan lingkaran. Setelah itu kita buat lingkaran pada titik W dengan radius EF. Setelah itu kita cari titik perpotongan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lalu kita hilangkan lingkarannya. Kita akan menggunakan titik yang di atas. Lalu kita hilangkan titik T1 dan garis kerjanya. Lalu kita hubungkan menggunakan segmen. Setelah itu kita duplikasi sudut N di titik W.
Pertama kita buat lingkaran dulu di titik W dengan radius 3. Setelah itu kita buat lingkaran lagi pada titik V dengan radius HI. Lalu kita cari titik perpotongan antara lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Kita akan mendapatkan dua buah titik potong. Kita akan menggunakan titik yang di atas saja, yaitu titik D1. Ini kita hilangkan dahulu biar lebih enak dilihat. Selanjutnya kita tarik garis dari titik W ke D1 hingga memotong garis A1V. Selanjutnya kita cari titik perpotongan antara dua garis tersebut. Selanjutnya kita hilangkan garis perpanjangan tersebut, lalu kita hubungkan antara titik W ke F1. Kita akan mendapatkan sebuah segitiga dengan perpaduan antara sudut A, sudut N, dan sudut D tadi. Untuk membuktikannya kita menggunakan feature angle. Klik di titik V, W, dan F1, klik di titik W, V, klik di titik A, V, dan W, klik di titik W, V1, dan V, klik di titik W, F1, dan V. Kita akan mendapatkan tiga buah sudut, yaitu sudut V itu merupakan sudut A yang ini, sudut F1 merupakan sudut dari D, dan sudut di titik W merupakan sudut N. Dan dengan demikian masalah 3.1 terselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah 3.2 pada gambar ini. Langkah pertama ialah menentukan apakah panjang dari BO dan AO itu sama menggunakan fitur distance or length. Klik di titik B dan O, klik di titik A dan O. Kita akan mendapatkan hasil bahwa panjang dari AO dan BO itu sama. Selanjutnya kita akan mencari sudut dari BAC dan BOC ABO. Klik di titik C, A, dan B, klik di titik A, B, dan O, klik di titik C, O, dan B. Kita akan mendapatkan bahwa sudut COB yaitu 52,1 derajat, sudut dari ABO 26,05 derajat, sudut dari BAC yaitu 26,05 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut dari BOA. Klik di titik B, O, dan A. Kita akan mendapatkan hasil bahwa sudut dari BOA yaitu 127,9 derajat. Selanjutnya kita akan membuktikan sudut eksterior segitiga, yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO dan sudut ABO. Kita akan menggunakan penjumlahan bahwa sudut ABO yaitu 26,05 derajat ditambah dengan sudut BAO yaitu 26,05 derajat akan menghasilkan 52,1 derajat. Dan terbukti bahwa sudut BOC yaitu 52,1 derajat atau tepatnya penjumlahan dari sudut BAO dan sudut ABO. Karena sudut ABO itu sama dengan sudut BAO, karena sudut ABO itu sama dengan sudut BAO, jika dijumlahkan akan menghasilkan sudut BOC.
Pada masalah 3.2 kita akan mencari bahwa sudut dalam pada lingkaran akan sama dengan setengah dari sudut pusat. Tepatnya sudut BAO itu sama dengan setengah dari sudut pusat, itu BOC. Sudut BAC itu berhimpit dengan sudut BAO, maka kedua sudut tersebut akan menghasilkan sudut yang sama, yaitu 26,05 derajat. Karena sudut BAO itu sama dengan sudut ABO, maka sudut BAO itu kita akan membuat permisalan dengan A, dan sudut ABO itu kita membuat permisalan A, maka A plus A akan menghasilkan 2A. Sudut BOC itu merupakan penjumlahan dari dua sudut tersebut, yaitu 2A. Maka sudut A atau sudut dari BAO itu merupakan setengah dari sudut BOC. Maka terbukti bahwa sudut dalam suatu lingkaran akan sama dengan setengah sudut pusat lingkaran. Masalah 3.2 terselesaikan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah 3.3, yaitu diketahui trapesium ABCD. Pertama-tama kita harus membuat sebuah trapesium ABCD bisa menggunakan segmen ataupun poligon, tapi pada kali ini kita hanya membuat dengan segmen. Klik. Itu kita hilangkan show labelnya. Langkah selanjutnya ialah mencari tinggi dari trapesium ini. Bisa menggunakan perpendicular line, klik di titik B dan garis yang akan tegak lurusnya. Selanjutnya kita akan mencari tinggi dari. Selanjutnya klik di titik D dan klik di titik C. Setelah itu kita buat garis perpanjangan antara BC dan kita cari titik potongnya. Setelah itu kita hilangkan garis bantuannya. Setelah itu kita cari titik antara tegak lurus ini. Setelah itu kita hilangkan garis panduannya. Lalu kita hubungkan garis menggunakan segmen. Garis bantu ini kita edit menjadi garis titik-titik atau garis putus-putus. Setelah itu kita tentukan apakah BEA itu tegak lurus menggunakan fitur angle. Kalau tegak lurus berarti dia 90 derajat. Ternyata benar bahwa BE itu merupakan tegak lurus. Selanjutnya kita buat garis B ke D menggunakan fitur segmen. Selanjutnya kita akan mencari luas dari ABCD. Luas ABCD itu merupakan luas penjumlahan dari luas ABD dan luas BCD. Kita akan membuat luas ABD terlebih dahulu menggunakan poligon.
lalu klik area dan kita buat poligon lagi di BCD, lalu kita klik area. Luas ABD merupakan 16,5 dan luas BCD merupakan 9. Lalu kita ingin mencari luas dari ABCD menggunakan poligon juga. Lalu kita klik area. Kita mendapatkan bahwa luas ABCD merupakan 25,5 merupakan penjumlahan dari 16,5 ditambah 9. Dari sini terbukti bahwa luas ABCD merupakan penjumlahan dari luas ABD dan luas BCD. Kedua ialah membuktikan bahwa luas ABCD merupakan setengah dikali H dalam kurung B ditambah B aksen. Langkah pertama ialah kita cari H-nya. H-nya itu merupakan 4, B aksennya 6, B-nya itu 12 menggunakan fitur distance or length. Selanjutnya kita ingin mencari luas dari ABCD menggunakan fitur area. Klik di luas atau di area ABCD dan didapatkan bahwa luasnya itu 36. Jika kita ingin mencari dengan rumus ini, didapatkan bahwa setengah dikali H itu merupakan 4, 12 ditambah 6 akan menghasilkan 2 dikali 18. 2 dikali 18 itu merupakan hasil dari 36. Dan terbukti bahwa luas ABCD merupakan setengah dikali H dalam kurung B ditambah B aksen. Masalah 3.3 terselesaikan.